Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke 0 km Dieng dari kota Bekasi. Ini startnya kita dari gerbang tol Jati Asih. Kita akan masuk ke tol Jor. Ini bayarnya 17.000. Untuk estimasi perjalanan kurang lebih 6 jam 25 menit, jarak tempuh 392 km. Nah, ini habis dari tol Jor, kita langsung masuk ke tol layang MBZ ya. Ini kita ambil kiri, kita naik ke tol layang MBZ teman-teman, biar lebih cepat karena di bawah biasanya banyak mobil besar. Nah, ini kita sudah di pertemuan dengan tol Cikampek bagian bawah ya teman-teman. Kita teruskan perjalanan sampai tujuan 0 km Dieng. Iya teman-teman, sepertinya kita merubah rencana yang tadinya langsung tol Cipali, tapi karena ini dapat WA dari anak yang di Bandung, katanya pengen ikut, jadi kita belok kiri dulu ke tol Cipularang ke arah Bandung teman-teman ya. Ini di gerbang tol Kalihurip Utama, kita bayar dulu ya 27.000 ya. 27.000 itu berarti tarif tol Cikampek ya. Nah, ini sekarang sudah jam 5 lewat ya teman-teman, jadi kita istirahat dulu di kilometer 72, sholat subuh dulu, baru kita lanjutkan lagi perjalanan setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan tujuan ke Bandung. Dan ini kondisi di tol Cipularang masih gelap ya. Sekarang sudah jam 5.20, kondisinya masih gelap ya. Oke, dan ini banyak lumayan ramai ya teman-teman. Sekarang di kilometer 84 teman-teman, ini kondisi sudah mulai agak terang, jam 5.30, dan di tanjakan awal nih lumayan padat ya, banyak mobil besar yang melalui tol Cipularang. Sudah pagi teman-teman, jam 5 lewat 55 menit. Ini kondisinya sudah terang benderang, tapi di Cipularang kondisi lagi berawan dan ini hujan teman-teman ya. Ini di daerah Padalarang, di atas ini adalah jembatan kereta cepat ya. Oke, kita hati-hati karena ini jalanannya, kondisi tolnya lagi hujan teman-teman. Sekarang kita sudah di pintu tol Cilenyi teman-teman, kilometer 155, jam 6.30, dan tarifnya 55.500 dari Kalihurip Utama.
Ya, baik teman-teman, ini kita lanjutkan lagi perjalanan ke Dieng ya teman-teman. Ini kita balik lagi ke tol Cileunyi. Kita akan melewati tol Cisumdawu. Nah, dari pintu tol ini teman-teman tinggal ambil kiri ya. Kita akan masuk ke tol Cisumdawu. Nah, tol Cisumdawu ini teman-teman, ini panjangnya 61 km. Ini menghubungkan kota Bandung ke tujuan Bandara Kertajati dan tol Cipali. Nah, tol ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2023, tepatnya di terowongan kembar yang pertama ada di Indonesia. Di sini nih ya tepatnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang melewati tol ini, pastikan untuk lebih waspada, hati-hati, karena kontur tol ini naik turun dan berbelok ya. Kalau apa ya, tol ini mirip, kalau saya pribadi sih ini ya, seperti tol yang dari Salatiga ke arah Ungaran ya, seperti itu kira-kira. Atau teman-teman punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ya. Tol ini mempersingkat jarak dari kota Bandung ke Cipali, Bandara Kertajati, dari 3 jam menjadi hanya sekitar 1 jam ya. Jadi lebih praktis teman-teman. Dan jika melewati tol ini, pastikan BBM-nya cukup ya teman-teman, karena di tol ini belum ada SPBU yang beroperasi. Nah, ini kita sudah sampai di gerbang tol. Kita lihat tarifnya. Ya, tarifnya 78.500 teman-teman ya. Nah, ini kita langsung ambil kanan, kita langsung masuk ke tol Cipali untuk melanjutkan perjalanan ke 0 km. Ya, sekarang jam 11:15.
kita sudah sampai di pintu tol keluar Kajen Kabupaten Pekalongan teman-teman, di kilometer 331. Kita bayar dulu, tarifnya 185.000 dari gerbang tol Cisumdawu Utama. Nah, dari sini teman-teman kita tinggal melanjutkan perjalanan. Ini kita ambil kanan, kita tinggal melanjutkan perjalanan ke titik 0 km Kajen. Kemudian dari titik 0 km Kajen kita lanjut ke titik 0 km Dieng teman-teman. Nah, seperti apa perjalanan selanjutnya di luar tol, teman-teman bisa ikuti terus perjalanan kita kali ini. Teman-teman, ini adalah Tugu titik 0 km Kajen. Sebenarnya settingan awal kita adalah dari titik 0 km Kajen itu akan melewati jalan raya Wanayasa dan finish di Dieng, sesuai dengan review di YouTube yang kita lihat sebelumnya. Tapi sebelumnya kita setting awal untuk Google Map-nya, settingan barunya maksudnya. Kita tidak sadar ternyata Google Map itu mengarahkan ke Jalan Raya Doro Petung Kriono teman-teman. Dan itu baru disadari setelah perjalanan agak jauh, lumayan jauh dari titik 0 km Kajen. Jadi sempat kepikiran apakah balik lagi lewat jalan raya Wanayasa atau tetap meneruskan jalan raya Doro Petung Kriono. Nah, dengan pertimbangan ini masih pagi, jam 11-an, kemudian cuaca juga cerah mendukung, kemudian kondisi kendaraan juga tidak ada masalah. Oke, kita bismillah, kita tetap lanjut lewat jalan alternatif Petung Kriono teman-teman. Jadi seperti itu cerita kenapa kita mengambil rute Petung Kriono.
Jadi teman-teman, setelah kita menyadari bahwa kita salah jalan ya, harusnya ke Jalan Raya Wanayasa, tapi ini kita melewati Jalan Raya Petung Kriono, dan ini dia jalan menuju ke Petung Kriono. Jadi yang sebelah kanan ya teman-teman. Nah ini ada orang warga lokal yang di samping. Kita sempat kita berhenti, terus kita tanya, katanya sih aman ya, walaupun tanggal 26 Januari itu terjadi longsor ya di sini yang mengakibatkan kurang lebih 25-an orang meninggal. Tapi kata tadi orang yang kita tanya tadi itu sudah bisa dilalui, sudah aman, sudah clear, jadi bisa. Nah dari situ kita bismillah, oke, kita jalan dengan pertimbangan yang kita sebutkan tadi bahwa ini masih siang, kedua kondisi cuaca sangat cerah, dan seperti inilah teman-teman jalan raya menuju ke Petung Kriono teman-teman. Jadi sebenarnya ini di awal-awal kondisinya jalurnya untuk papasan dua mobil betul-betul sangat ngepas ya, seperti ini teman-teman ya. Dan kita juga sama sekali belum pernah mereview kalau lewat sini itu gimana. Terus terang was-was karena kejadian yang bulan Januari yang longsor itu ya, dan banyak korban ya. Cuman kata warga lokal sudah bisa dilewati ya, sudah aman. Oke. Jadi itu pertimbangan kita tetap melanjutkan lewat sini ya. Dan ini ada mobil yang parkir ya, berarti mungkin istirahat. Jadi bismillah, insyaallah perjalanan kita aman ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lewat sini ya, ini kita papasan. Oke, kebetulan agak lebar ya, jadi tidak ada masalah. Nah ini dia, jadi sebenarnya agak sempit aja ya teman-teman ya, agak sempit. Kemudian apa ya, ini sebelah kanannya agak jurang ya teman-teman. Dan tadi sempat lihat di sebelum kita masuk ke sini tuh petunjuk tujuan wisata di tempat ini, ternyata banyak ini wisata air terjunnya teman-teman ya. Dan sepanjang ini kita lewat sini kita sering berpapasan dengan motor ya teman-teman. Nah ini dia motor, jadi mungkin buat motor sangat cocok di jalur sini ya. Ya ini dia di depan itu ya, kelihatan sekali ya gunung-gunung. Ini kondisinya sangat sempit. Nah di depan ini ada tikungan tajam teman-teman ya. Oke, kita ancang-ancang. Oke, mudah-mudahan bismillah. Oke ya, kosong. Ini sudah dikasih kaca juga ya buat melihat ke jalan yang di seberangnya gitu teman-teman ya. Nah ini kita ketemu kampung pertama. Mungkin warga sini ada yang tahu ini kampung apa namanya ya, karena terus terang ini kita pertama kali lewat sini teman-teman.
Oke, ini kita gaskan lagi. Ini jalan masih nanjak, dan kita lihat di sebelah kiri itu hutan ya, hutan teman-teman, hijau sekali. Nah, ini ada air terjun, dan kita lihat ada beberapa motor yang terparkir, berarti sedang menikmati air terjun ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi untuk jalur ini, untuk saat ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi betul-betul hanya ngepas untuk 2 mobil ya, dan mungkin untuk titik-titik tertentu itu harus berhenti, nyari posisi yang agak lebar agar mobil yang lain bisa lewat saat papasan. Dan ini agak turunan. Nah, teman-teman lihat di depan tuh hutan ya, hutan sangat lebat hijau. Jadi kebayang kalau malam lewat sini ya, tanpa penerangan sama sekali. Jadi betul-betul kalau lewat sini harus siang, dan kalau bisa kondisi cerah, tidak hujan ya, karena kita lihat kiri kanan tidak ada pembatas ya yang memadai kalau malam atau pas kondisi hujan lebat ya. Nah, ini dia jembatan darurat ya. Nah, tadi sebelum kita masuk ke sini ya, itu tadi ada semacam spanduk atau himbauan bahwa mobil L300 itu dilarang masuk ya, dilarang lewat sini gitu. Mungkin karena salah satunya jembatan tadi ya. Jadi mungkin tidak kuat untuk mobil yang berat. Nah, apakah tadi itu tempat bekas longsor atau bukan, saya juga kurang tahu, tapi yang jelas itu adalah jembatan darurat ya. Nah, ini di depan kita ada perkampungan warga. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya, kita papasan seperti ini nih, agak susah, betul-betul sempit, harus ada yang ngalah. Ini karena nih ya auto ya, terima kasih Pak. Jadi bapaknya mundur, ngambil posisi yang agak luas. Ini karena saya juga lagi di tanjakan, jadi agak susah untuk mundur ya teman-teman. Oke. Ya, di sini. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Jadi kita harus pelan-pelan ya, karena betul-betul jalannya sangat sempit untuk papasan 2 mobil teman-teman ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak. Oke, kita
kita lanjutkan. Ini kondisi mulai nanjak lagi ya. Nah ini teman-teman bekas longsoran ya, banyak banget ya sebelah kanan. Dan di depan kita tuh di bukit-bukit itu kelihatan banyak banget titik-titik longsor ya. Jadi daerah sini, nah ini dia nih, kita diarahkan sama Google Map untuk lewat kanan teman-teman. Padahal jalur resminya kalau tidak salah sih yang lurus tadi ya, tapi kita diarahkan lewat sini. Oh ini dia teman-teman ya, bekas longsor sangat luas ya. Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini bekas longsor teman-teman, ini luas sekali. Mudah-mudahan ya, bismillah, ini kita aman. Nah ini jadi kebayang kalau tiba-tiba hujan deras dan kita melewati jalur ini ya. Ini banyak tanah, terus batu-batu di pinggir. Oke, ini bekas longsorannya. Ini areanya cukup luas ya teman-teman, bekas longsor. Oke, saya juga kurang tahu apakah kejadian yang bulan Januari kemarin itu di daerah sini atau bukan ya. Ini sebelah kiri teman-teman ya, bekas longsoran juga ya, sangat luas ya longsorannya teman-teman. Oke, ini kita sudah melewati area longsoran tadi, dan tadi di area yang longsoran jalanannya lumayan nanjak tadi teman-teman ya. Nah itu kekhawatiran kita kalau lewat jalur Petung Kriono sini teman-teman ya. Selain jalannya sempit, sangat ini rawan longsor ternyata ya. Nah ini kita ketemu apa nih, kampung apa nih ya. Nah ini kantor kepala desa Kasinpar. Jadi teman-teman, sepertinya kita melewati jalan warga ya, di perkampungan ya, karena jalannya sangat sempit teman-teman ya. Nah ini agak nanjak. Ini ada tanda hati-hati. Nah ini nih, oke, kita nanjak lagi. Kita juga bingung ini jalannya sudah benar apa enggak, karena ini nggak bisa dua arah, ini hanya satu arah gitu ya teman-teman ya. Maksudnya nggak bisa dua mobil gitu jalannya. Betul-betul ini jalan warga ya, jalan kampung ya. Mungkin lewat sini karena jalan utamanya belum diperbaiki akibat longsor teman-teman. Nah ini dia ketemu jalan utamanya teman-teman ya. Ternyata kita harus mundur sedikit. Oke, dan ya, jadi kalau ini kena ini ya tebing di depannya, jadi nggak muat, jadi kita harus mundur sedikit baru kita maju lagi ya teman-teman. Oke, kayaknya sih jalur yang apa namanya, yang longsor yang bulan Januari, mungkin yang tadi kita lewati di bawah tadi ya, mungkin warga sini yang paham bisa kasih komentar di bawah ya.
Teman-teman, ini setelah perjalanan lumayan lama, akhirnya kita ketemu dengan jalan raya Wanayasa yang sebenarnya menjadi rencana awal. Ternyata kita malah dibuang ke Petung Kriono. Nah, ini kita sekarang menuju ke Dieng, estimasi 40 menitan ya teman-teman, jarak kurang lebih 20-an kilometer. Nah, ini hawanya udah hawa Dieng ya teman-teman. Ini kita lihat masjid yang megah ya, yang menjadi ciri khas di daerah sini ya teman-teman. Sekarang jam 13.50 teman-teman. Akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai di 0 km Dieng Banjarnegara, dan kita disambut dengan hujan teman-teman ya. Alhamdulillah di sini hujannya agak deras. Oke, ini kita ambil parkir dulu. Ini kita berhenti di 0 km Dieng yang Wonosobo. Oke, kita nyebrang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.